So hi guys, kembali lagi di channel aku Laras. So di video kali ini aku akan menceritakan ke kalian tentang pencurian otak Albert Einstein. Nah sebelumnya, seperti yang kita tahu, aku rasa semua orang udah tahu atau setidaknya pernah mendengar nama Albert Einstein, karena Albert Einstein merupakan seorang fisikawan yang sudah diakui kalau beliau merupakan fisikawan terbesar sepanjang masa. Albert Einstein itu adalah seorang fisikawan teoritis kelahiran Jerman. Beliau merupakan seorang fisikawan yang mengembangkan teori relativitas, namun beliau juga membuat kontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Oke, beliau lahir tanggal 18 Maret tahun 1879. Itu artinya beliau lagi di masa-masa abad ke-19. Pada abad ke-19 ini, otak para jenius itu seringkali diawetkan agar para ilmuwan itu bisa mengetahui atau mencari tahu asal-usul dari kecerdasan orang-orang jenius tersebut. Contohnya, setengah otak dari Charles Babbage, penemu mesin komputasi pertama. Jadi setengah otak beliau itu masih dipajang di Museum Hunterian yang letaknya itu di London. Dan Albert Einstein ini sadar kalau misalkan bisa aja kalau misalkan dia meninggal nanti, otaknya ini bakal diawetin juga, atau misalkan dipajang juga, atau diteliti juga lah sama para ilmuwan. Nah, beliau ini secara terang-terangan atau explicitly melarang siapapun untuk melakukan hal tersebut terhadap otaknya, karena beliau tahu kalau misalkan studi semacam itu tuh jarang banget menghasilkan informasi yang berguna. Namun, setelah Albert Einstein meninggal di rumah sakit Princeton pada 18 April 1955, ahli patologi yang memeriksanya yaitu Dr. Thomas Harvey memutuskan untuk mengambil otak Albert Einstein atas inisiatifnya sendiri untuk penelitian selanjutnya. Beliau membawa pulang otak Einstein, lalu membaginya menjadi 240 bagian dan menyimpannya ke dalam dua toples yang berisi celluloid. I think itu semacam kayak pengawet gitu, semacam ya, or something like that lah. Gak lama setelah beliau mengkremasi Einstein, putra Albert Einstein yaitu Hans Albert mengetahui soal kejadian ini. Dan of course, dia begitu marah. Tapi Dr. Harvey ini meyakinkan Hans Albert untuk beliau itu nge-keep otak gitu, maksudnya untuk nyimpen otak Albert Einstein ini. And then mengambil otak fisikawan itu, ia tahu kalau misalkan dia bakal mendapatkan konsekuensi yang gak kecil gitu kan. Apalagi otak yang ia ambil ini adalah otak fisikawan terkenal dan dia mengambilnya tanpa izin. Oke, jadi Dr. Harvey ini dia kehilangan pekerjaannya di rumah sakit Princeton. Ia juga kehilangan pernikahannya, yang aku baca sih seperti itu. Lalu kemudian ia pindah ke Midwest, yang dimana dia bisa melakukan serangkaian pekerjaan, ya, semacam praktik. Dia juga bisa menjalankan laboratorium penelitian. Ia menyimpan otak Albert Einstein ini selama beberapa dekade berikutnya. And then ada di satu masa atau di satu titik, dia menyimpannya itu di bawah kotak sari buah apel. Jadi beliau masih berharap untuk membuka rahasia kecerdasan Albert Einstein. Nasib otak Albert Einstein ini sebagian besar tidak diketahui sampai tahun 1978, ketika seorang reporter bisa melacak keberadaan Dr. Harvey ini yang berada di Wichita, Kansas. Artikel majalah tentang Harvey ini membawanya atau membanjirnya terhadap permintaan untuk mendapatkan sampel otak untuk dipelajari. Dan mulai pada tahun 1985, para ilmuwan mulai menerbitkan temuan mereka. Nah, dari banyaknya penelitian ini, banyak yang mengklaim kalau misalkan emang ada begitu banyak perbedaan antara otak Albert Einstein dengan otak orang normal. Tetapi hasil temuan mereka ini tuh kayak nggak punya kelompok kontrol yang representatif gitu loh. Dan hasil temuan mereka pun mencurigakan. Kalaupun penelitian atau penemuan mereka ini memang sudah efektif, badan neurologi masih belum bisa menentukan apakah struktur fisik otak itu bisa memengaruhi kecerdasan seseorang. Dan today, apa yang tersisa pada otak Albert Einstein ini berada di Penn. Sorry, aku harus ngebaca tempatnya karena ini agak sulit. Berada di Penn Medicine Princeton Medical Center di Plainsboro, New Jersey. Hampir gak ada yang diizinin buat ngeliat otak beliau, bahkan peneliti sekalipun. Tapi ada beberapa atau lebih banyak potongan otak Albert Einstein ini yang mungkin aja masih menyebar di seluruh Amerika karena akibat kebiasaan Dr. Harvey yang ngebagiin
potongan-potongan itu kepada teman-teman beliau yang mau tahu gitu, yang mau tahu atau yang mau meneliti lah. I think that's all. Menurut kalian gimana? What do you think about this story? Jadi kan bisa untuk komen aja di kolom komentar di bawah. Mau kalian tuh kayak otak Albert Einstein dengan otak orang normal itu sebenarnya mungkin emang bisa aja atau mungkin aja benar, cuman yang namanya mencuri otak itu tadi sebenarnya menurutku I think ya itu emang salah. Terus untuk struktur fisik otak itu emang nggak nentuin kecerdasan seseorang. I think it's true, karena menurut aku kecerdasan kadang nggak hanya dari otak aja nih, kadang bisa juga dari sikap sosial atau something like that, karena kecerdasan bisa dibagi lagi jadi 9. Oke, aku rasa segitu aja. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel ini, and see you next time video. Bye. Thanks for watching.